tidak semua liburan membawa kebahagiaan. Kadang, liburan justru membawa kamu ke tempat yang seharusnya tidak pernah kamu datangi. Sebuah villa tua, terpencil, terlalu sunyi untuk disebut tempat istirahat. Aku ingat pertama kali masuk ke villa itu. Udara di dalamnya terasa lebih dingin daripada di luar. Seperti ada sesuatu yang menunggu sejak lama. Dan sesuatu itu bukan manusia. Di ruang tengah, aku melihat sebuah boneka tua. Kotor, lusuh, dan matanya seperti memantulkan sesuatu yang tidak terlihat oleh orang tuaku. Sejak pertama kali aku menatap boneka itu, aku merasa dia sedang menatap balik. Seolah dia tahu namaku, bahkan sebelum aku menyentuhnya. Mulai hari itu, hidupku berubah. Dan cerita ini akan membawamu ke setiap detik ketakutan yang harus aku rasakan di villa itu. Tapi sebelum kita mulai, jika kamu ingin mengikuti setiap bagian dari cerita ini, klik subscribe sekarang. Bukan hanya untuk mendukung channel ini, tapi juga agar kamu tidak tersesat seperti aku. Karena sekali kamu masuk ke cerita ini, kamu tidak benar-benar sendirian lagi. Sekarang, mari kita mulai. Namaku Lala, dan aku masih ingat hari ketika semuanya mulai terasa salah, bahkan sebelum kami masuk ke dalam villa itu. Aku duduk di jok belakang mobil, memandangi hutan yang semakin rapat di luar jendela. Jalanan sudah semakin sepi, sinyal hilang, dan kabut mulai turun perlahan. Ayah bilang tempat ini tenang dan bagus untuk liburan keluarga. Tapi entah kenapa, dari tadi bulu tengkukku berdiri terus. Waktu mobil berhenti, aku tertegun. Di depanku berdiri sebuah villa tua 2 lantai, bentuknya seperti rumah peninggalan kolonial. Cat dindingnya mengelupas, jendelanya berdebu, dan dari sela atap ada suara burung hantu. Saat aku turun, angin dingin langsung lewat di belakangku. Dingin, seperti ada seseorang yang berjalan menembus punggungku. Aku menoleh spontan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya pepohonan tinggi dan suara dedaunan. Tapi aku jelas mendengar suara napas. Napasku sendiri? Entahlah. Rasanya seperti ada yang mengikuti kami sejak dari gerbang masuk. Waktu kami masuk ke dalam villa, aroma lembab langsung menusuk hidung. Wangi kayu basah bercampur debu dan sesuatu yang agak manis. Seperti bau bunga, tapi basi. Aku naik ke lantai 2 untuk mencari kamar sendiri. Lantainya berderit setiap kali aku melangkah. Di ujung lorong, ada satu kamar yang pintunya sedikit terbuka. Dari dalam, aku melihat warna merah lusuh. Kupikir itu selimut. Tapi waktu aku buka pintu, aku melihatnya. Sebuah boneka kain. Duduk tegak di kursi goyang. Bajunya merah sobek-sobek, kepalanya miring sedikit, dan satu matanya retak seperti kaca pecah. Yang satu lagi mengarah tepat kepadaku. Aku bergidik. Langkahku berhenti. Rasanya seperti boneka itu sedang mengamatiku. Ayah! Di sini ada boneka, teriakku. Ayah naik, melihat sebentar, lalu berkata padaku, "Boneka apa? Ini kosong, La." Aku diam. Aku melihat boneka itu, jelas-jelas tadi ada. Dan sekarang, kursinya kosong. Aku mulai merasa ada yang benar-benar salah dari rumah ini. Malam pertama, aku mencoba tidur tapi nggak bisa. Angin dari jendela seperti menggesek-gesek kaca. Aku menutup selimut, berusaha memejamkan mata.
Tapi jam 1 lewat sedikit, aku mendengar sesuatu. Suara kecil, seperti suara kaki yang diseret di lantai. Srek, srek, srek. Suaranya berasal dari lorong. Awalnya pelan, lalu semakin dekat dan dekat. Berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku menahan napas. Jantungku berdetak begitu keras, sampai rasanya mau pecah. Lalu, pintu kamar bergerak sendiri. Sedikit saja, sehingga muncul celah kecil di antara kusen pintu. Dan di celah itu, aku melihat sesuatu bergerak. Ujung kain merah. Kain yang sama dengan boneka itu. Aku nggak berani bangun. Aku pura-pura tidur, tapi tubuhku gemetar. Lalu aku dengar suara itu. Bisikan kecil. Suara anak perempuan dekat sekali. Tepat di luar pintu. Lala, aku udah nunggu kamu. Aku langsung menutup kedua telinga. Aku ingin teriak, tapi suaraku tidak keluar. Pintu bergerak lagi. Perlahan. Berderit pelan. Krek. Sampai akhirnya pintu itu terbuka penuh. Aku nekat membuka mata sedikit. Dan aku menyesal. Karena di lantai, tepat di depan pintu, boneka merah itu berdiri. Iya, berdiri. Kakinya yang terbuat dari kain menggantung sedikit dari lantai, seolah tidak menapak. Matanya menghadap ke arahku. Retak kaca di matanya memantulkan cahaya dari lampu kamar. Dan bibirnya, yang tadi terlihat dijahit, sekarang terbuka sedikit. Seperti sedang tersenyum. Dadaku sesak. Tangisku keluar tanpa suara. Boneka itu bergerak. Sangat pelan, tapi aku melihatnya. Kepalanya miring sedikit ke arah kanan. Seolah ingin memastikan aku melihatnya dengan jelas. Dan tanpa suara. Mulutnya terbuka lebih lebar. Aku menutup mata, memeluk selimut, dan menahan napas. Lalu, bruk. Pintu kamar tertutup keras sendiri. Aku menjerit sekuatnya. Tapi yang datang bukan boneka itu. Yang muncul adalah Mama. Ada bekas lebam hitam di bawah matanya. Lala. Mama bertanya sambil terengah. Aku menunjuk pintu, tapi aku gagap. Boneka. Boneka itu, dia berdiri. Mama memelukku. Tapi pelukannya aneh. Dingin. Seperti tubuh Mama kehilangan suhu panasnya. Mama bilang, "Sudah tidur? Jangan buat masalah, lah." Lalu Mama mematikan lampu. Keluar tanpa melihat ke arah pintu sama sekali. Seolah dia sengaja menghindari tempat boneka itu tadi berdiri. Aku menggigil. Aku tidak tidur sampai pagi. Dan saat matahari akhirnya muncul, aku memberanikan diri membuka pintu kamar perlahan. Lorong sepi. Tidak ada siapa-siapa. Tapi tepat di depan kamarku, di lantai, boneka merah itu tergeletak di sana, membelakangi pintu kamarku. Seolah semalaman, dia benar-benar menungguku keluar. Dan dari arah belakang boneka itu, aku melihat jejak kecil berbentuk kaki anak-anak, menuju ke arah kamar Mama dan Ayah. Sejak pagi itu, villa terasa berbeda. Meski matahari sudah naik tinggi, cahaya di dalam rumah tetap redup, seperti tertahan oleh kabut tebal yang menempel di jendela.
aku berdiri di depan boneka merah itu. Boneka itu tergeletak persis di tengah lorong, tubuhnya menghadap lantai. Tapi yang bikin aku merinding bukan bonekanya. Yang bikin aku gemetar adalah jejak kaki kecil di lantai. Jejak itu memanjang dari depan pintu kamarku menuju kamar mama dan ayah. Jejaknya jelas. Bukan jejak kain, tapi jejak kaki manusia. Kaki anak kecil. Aku langsung panggil ayah. Yah, lihat ini. Sumpah ini bukan darah, tapi jejak kaki. Kayak kaki anak. Tapi ayah cuma menatapku lama. Wajahnya kosong, seperti tidak mengerti apa yang kulihat. Lala, kamu stres ya? Itu cuma bekas lumut lantai. Nanti ayah pel. Aku melihat kembali lantai itu. Jejak tadi masih ada. Tapi ayah terlihat benar-benar tidak bisa melihatnya. Aku mulai sadar. Apapun yang terjadi di villa ini, cuma aku yang bisa melihatnya. Setelah sarapan, Mama tampak makin aneh. Biasanya Mama cerewet. Tapi hari ini, Mama lebih banyak diam. Dia duduk di meja makan sambil menatap piring kosong. Matanya kosong, seperti sedang melihat sesuatu yang jauh di balik dinding. Aku panggil Mama 2 kali, tapi Mama tidak merespon. Saat aku mendekat, barulah Mama memutar kepala sangat pelan ke arahku. Terlalu pelan untuk ukuran manusia. Dan Mama berkata dengan suara lemah, "Lala, kamu jangan keluar kamar malam ini ya." Dia nggak suka. Aku langsung merinding. Dia, siapa? Mama tidak menjawab. Mama hanya tersenyum tipis. Tapi senyum itu bukan senyum Mama. Senyum itu dingin, kosong, dan matanya tidak bergerak sama sekali. Seolah yang tersenyum itu bukan Mama. Siang itu, ayah mengajakku turun ke dapur untuk makan. Tapi begitu aku mau duduk, kursi di sebelahku bergerak sendiri. Pelan sekali, namun jelas bergerak mendekati meja. Seakan ada yang ingin duduk di sana. Ayah tidak melihat apa-apa. Tapi aku melihat bayangan kecil lewat cepat di sudut pandangku. Seperti anak kecil berlari. Aku langsung menutup mulut, menahan napas. Ayah, kamu nggak lihat itu tadi? Apa? Ayah masih makan seperti biasa. Aku akhirnya memutuskan. Aku harus cari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Sore hari, aku memeriksa kamar tempat aku pertama kali melihat boneka itu. Kamar itu sudah kosong. Tapi bau amis basi yang sama masih ada. Bau yang pertama kali kucium saat masuk villa ini. Bau itu berasal dari lemari tua di pojok kamar. Aku buka pelan-pelan. Dan sesuatu jatuh dari atas. Aku refleks mundur. Benda yang jatuh itu adalah foto. Foto seorang anak perempuan umur sekitar 6 atau 7 tahun. Rambutnya panjang, matanya polos. Dan dia memegang boneka merah yang sama. Di belakang foto tertulis tulisan tangan yang goyang dan kasar. Jangan tinggalkan dia sendirian. Tanganku gemetar saat baca tulisan itu. Dan tiba-tiba, tok, tok, tok. Ada yang mengetuk lemari dari dalam. Aku menjatuhkan foto dan mundur perlahan. Ketukan itu semakin cepat. Tok, 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 tok. Aku mau lari, tapi kakiku kaku. Dan tepat saat aku ambil napas untuk teriak, pintu lemari terbuka sendiri. Kosong.
tidak ada apa-apa. Tapi lantai di dalam lemari basah. Ada bekas kaki kecil yang baru saja keluar dari sana. Aku ingin keluar dari kamar secepat mungkin. Tapi begitu sampai di pintu kamar, boneka merah itu sudah duduk di sana, seperti menunggu aku keluar. Mulut boneka itu terjahit, tapi kali ini benangnya putus sedikit. Seolah ada yang berusaha membuka jahitannya dari dalam. Aku panik, napasku tersengal. Dan 3 detik kemudian, aku melihat hal yang membuat jantungku seperti jatuh. Boneka itu mengangkat kepalanya. Perlahan, sangat pelan. Dan matanya yang satu retak, satu lagi hitam berubah arah menatapku. Lalu dari mulutnya keluar suara kecil. Suara anak perempuan. "Lala, jangan ambil fotoku." Aku jatuh terduduk, suaraku hilang. Aku merangkak ke belakang, mencoba menjauh. Boneka itu tetap duduk, tapi tubuhnya bergetar halus, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. Dan aku baru sadar bahwa suara yang bicara barusan bukan berasal dari bonekanya. Suara itu berasal dari lorong, dari balik punggungku, dari seorang anak kecil yang berdiri di sana. Aku nekat menoleh, dan di ujung lorong, kulihat sosok kecil berdiri memunggungi aku. Rambutnya panjang menutupi wajah, kakinya telanjang, kulitnya pucat kebiruan. Dia tidak bergerak, tapi aku tahu dia mendengar napasku yang ketakutan. Aku bangkit dan lari sekuatnya ke bawah. Tapi saat turun tangga, aku mendengar suara langkah kecil mengejarku. Cepat, sangat cepat. Tapi ketika aku sampai di bawah, yang muncul bukan anak itu. Yang muncul adalah Mama. Mama berdiri di bawah tangga sambil memeluk boneka merah itu. Mama tersenyum, tapi matanya kosong. Mama berkata pelan, suara yang bukan suaranya, "Lala, jangan lari. Dia cuma mau main sama kamu." Dan tangan boneka itu bergerak sedikit, menggenggam ujung baju Mama, seolah meminta izin untuk mendekatiku. Aku tidak tahu masih jam berapa waktu aku bangun. Tapi yang jelas, aku terbangun karena bau sesuatu. Bau aneh, campuran kayu basah, ruangan lembab, dan bau seperti kain lama yang jarang dicuci. Waktu aku buka mata, kamar gelap banget. Hening, tapi aku bisa dengar suara kecil dari ujung kamar, suara seperti krek, krek, krek. Awalnya kupikir itu tikus, tapi suaranya ritmis, seperti ada yang menarik sesuatu atau menyeret sesuatu. Aku duduk perlahan, jantungku sudah mulai tidak karuan. Lampu kamar yang tadi menyala sekarang menjadi redup, seperti habis dikedipin berkali-kali. Aku tarik selimut, nekat menengok sedikit ke arah sudut kamar. Dan di sana, aku lihat boneka itu. Boneka besar, rambut hitam panjang, pakai gaun putih lusuh, yang sebelumnya aku yakin disimpan di lemari. Sekarang dia duduk di lantai, menghadap ke arahku. Diam. Tapi kepalanya sedikit miring, seolah mengamatiku tidur. Aku tarik napas dalam. Aku belum teriak. Aku tidak berani. Aku cuma berbisik dalam hati, "Tolong bilang, ini cuma mimpi." Tapi kemudian boneka itu berdiri. Aku lihat jelas. Dia tidak jatuh,
tidak goyang. Dia benar-benar berdiri perlahan seperti manusia kecil. Aku mau bangunin Mama, mau lari keluar, mau apa saja. Tapi tubuhku kaku seperti dipaku ke tempat tidur. Aku cuma bisa melihat. Boneka itu mulai mendekat. Langkahnya pelan, tapi suaranya jelas. Suara kakinya yang kecil menyentuh lantai kayu. Semakin dekat, aku bisa lihat wajahnya. Matanya hitam, tapi seperti berlubang. Gaunnya kotor, sobek sedikit di bagian pinggir, rambutnya kusut. Dan yang paling bikin aku mau pingsan, tangannya bergerak sendiri. Jarinya kaku, tapi bergerak seolah menunjuk ke arahku. Aku menahan napas. Boneka itu berbisik. Ya, aku dengar dia berbisik. Suaranya kecil banget, serak, dan jelas sekali suara anak kecil. Lala, teman. Aku spontan tarik selimut sampai menutup wajahku. Aku mau teriak tapi takut bikin dia semakin dekat. Selimut bergetar karena tanganku gemetar. Lalu aku dengar lagi, "Lala, jangan pergi." Aku tidak tahan lagi. Aku bangun, lempar selimut, dan lompat dari tempat tidur. Aku lari ke pintu secepat mungkin. Tapi pintunya tidak bisa dibuka. Kunci pintu berputar, tapi pintunya seperti ditahan dari luar. Aku mulai panik. "Mama, tolong!" Aku gedor-gedor pintu sekuat tenaga sampai tanganku sakit. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Sesuatu yang benar-benar bikin aku membeku di tempat. Dari belakangku, tepat dari arah tempat tidur, aku dengar suara kaki kecil berlari cepat ke arahku. Aku tidak berani menengok. Air mataku langsung jatuh. Tapi suara itu berhenti. Tepat di belakang punggungku. Aku bisa merasakan sesuatu berdiri di sana. Seperti ada yang mengamatiku tepat dari belakang kepala. "Aku sudah di sini." Bisikan itu tepat di telingaku. Aku langsung memutar badan cepat, mendorong apapun yang ada di belakangku. Tapi yang jatuh cuma selimut dan bantal-bantal dari tempat tidur. Boneka itu hilang. Benar-benar hilang. Aku linglung. Napasku berat. Jantungku hampir copot. Aku mundur perlahan ke pojok ruangan. Keringat dingin mengalir. Tiba-tiba, lampu kamar nyala terang sendiri. Pintu kebuka. Mama masuk sambil wajahnya bingung dan panik. "Lala, kamu kenapa? Kamu kenapa teriak-teriak?" Aku langsung lari dan memeluk Mama dengan erat. "Mama, bonekanya jalan, aku takut." Mama cuma mengusap rambutku dan bilang, "Tidak ada boneka apa-apa di sini sayang. Kamu mimpi buruk ya?" "Tidak. Aku tahu apa yang aku lihat. Aku tahu itu nyata." Mama nyalain semua lampu, ngecek seluruh kamar. Tidak ada. Kosong. Tapi waktu aku lihat ke bawah tempat tidur, aku benar-benar pengen muntah. Di sana ada bekas jejak kaki kecil. Seperti anak kecil yang habis berjalan di lantai berdebu. Jejaknya baru. Masih jelas. Dan jejak itu berhenti tepat di bawah kasurku. Aku pegang tangan Mama erat. Karena aku sadar, boneka itu memang tidak ada di kamar. Tapi dia pergi entah kemana. Dan mungkin dia cuma sedang menunggu aku tidur lagi. Malam itu sebenarnya sudah cukup bikin aku trauma.
Tapi ternyata villa ini masih punya cara lain buat nunjukin kalau aku sama keluarga tidak diterima di sini. Setelah Mama nenangin aku akhirnya tidur lagi, tapi kali ini di kamar mereka. Ayah juga bilang besok pagi kita cari villa lain. Aku cuma mengangguk. Aku pengen pergi secepat mungkin. Tapi entah kenapa, pas aku tidur di antara ayah dan Mama, aku tetap merasa dia ada. Dia masih memanggilku. Aku bisa merasakan hawa dingin dari arah jendela. Dingin yang tidak wajar. Kayak lantai kamar mandi yang basah. Kayak bau lumut. Aku coba tutup mata, pura-pura tidak dengar. Tapi suara itu muncul lagi. Lala. Pelan. Serak. Dan terdengar dari balik kaca jendela. Aku langsung menarik selimut sampai ke dada. Aku halusinasi. Ini cuma sugesti. Ini karena tadi ketakutan, bisikku. Aku tidak berani buka mata lagi. Tapi suara itu makin dekat. Lala, buka matamu. Aku langsung merinding. Kata-katanya jelas. Dan aku tahu itu bukan suara Mama. Bukan suara ayah. Bukan suara manusia yang tinggal di villa ini. Lalu suara itu berubah. Jadi lebih kecil, seperti suara anak kecil. Ayo main, Lala. Aku spontan buka mata karena tidak tahan lagi. Dan di sana aku lihat sesuatu. Bukan boneka, tapi bayangan seorang anak kecil perempuan berdiri di luar jendela kamar. Gaun putihnya basah menempel di tubuh. Rambutnya menutupi wajah. Kepalanya sedikit miring. Jendelanya berembun, dan aku lihat bekas telapak tangan kecil menempel di kacanya. Aku ingin bangunin Mama, tapi suaraku tidak keluar. Tidak bisa ngomong. Tidak bisa bergerak. Seperti tubuhku ditahan. Bayangan itu mendekat. Jendela mulai bergetar. Seperti ada yang mendorong pelan dari luar. Tok, tok, tok. 3 ketukan kecil. Ayah tidak bangun. Mama juga tidak bergerak sama sekali. Aku seperti satu-satunya orang yang sadar. Jendela berembun makin tebal. Lalu di kaca muncul tulisan. Aku lihat dengan jelas, tulisannya dari dalam embun digores pakai jari kecil. Aku di sini. Aku mau teriak. Aku pengen bangunin ayah. Tapi mulutku benar-benar tidak bisa dibuka. Bayangan itu menggeser kepalanya. Pelan sekali. Dan aku lihat wajahnya. Bukan wajah manusia. Kulitnya pucat kebiruan. Mata hitam tanpa bola mata. Dan dari mulutnya menetes air, banyak sekali, seperti dia habis tenggelam. Aku langsung mencubit tanganku sendiri sekencang-kencangnya biar bisa bergerak. Sampai rasanya perih. Sampai aku bisa ngeluarin suara kecil. Ayah. Ayah terbangun. Begitu ayah lihat ke arah jendela, bayangan itu hilang. Seperti tidak pernah ada. Ayah langsung bangun dan ngecek luar lewat tirai. Kosong. Gelap. Tapi aku tahu aku tidak gila. Karena waktu ayah buka tirai, aku lihat jejak air panjang mengalir dari kaca ke lantai. Seperti ada sesuatu yang baru saja berdiri di sana dan tubuhnya basah kuyup. Ayah bilang mungkin itu embun. Tapi aku tahu itu bukan embun. Karena embun tidak bisa ninggalin jejak kaki kecil di lantai kayu.
dan jejak itu mengarah ke kamarku yang tadi. Ayah mencoba mengelap jejak itu, tapi airnya lengket agak bau. Kayak bau tanah kuburan yang baru digali. Mama bilang, "Sudah ya, besok pagi kita pergi dari sini." Aku berharap bisa tidur sampai pagi. Tapi entah kenapa, pas aku tidur, aku kayak masuk ke sebuah mimpi. Mimpi yang terlalu nyata. Aku ada di sebuah kamar gelap kecil. Kayak kamar anak-anak. Di lantai, ada boneka yang sama, boneka gaun putih. Dan di sebelahnya, ada seorang anak perempuan duduk membelakangiku. Rambutnya basah, menempel di bahu. Gaunnya sama seperti bayangan tadi. Dia seperti sedang memeluk lutut, menggigil. Aku pelan-pelan panggil, "Kamu, siapa?" Dia tidak menjawab. Tapi aku dengar suara tangis kecil. Tangis pelan, tapi menusuk. Dan di tengah tangisnya, dia berkata, "Mengapa kau tidur di kamarku?" Aku tercekat. Darahku serasa berhenti mengalir. Aku bingung. "Kamarmu? Maksud kamu apa?" Dia berdiri perlahan, lalu menoleh setengah, memperlihatkan wajah separuh rusaknya. Mulutnya robek kecil di sisi kanan. Dagu dan lehernya basah, seperti habis ditarik keluar dari danau atau sumur. Dia menatapku dengan mata hitamnya yang kosong. Dan dia berbisik, "Aku tidak suka ada yang tidur di kamarku." Aku langsung tersentak bangun. Keringat dingin menetes. Nafas mos-mosan. Mama dan ayah masih tidur di sebelahku. Tapi yang bikin aku membeku lagi, di ujung tempat tidur ada boneka itu. Duduk diam, menatap aku. Padahal sebelum tidur, ayah sudah mengunci kamar. Dan aku yakin boneka itu sudah hilang dari kamarku tadi. Waktu aku mau bangunin mama, boneka itu tiba-tiba jatuh sendiri, tapi bukan jatuh biasa. Seperti ada yang menarik kakinya dari bawah. Dan aku mendengar suara itu lagi. Suara anak kecil yang basah, pelan, dan penuh dendam. "Besok, jangan pergi." Pagi akhirnya datang. Tapi bukan berarti villa ini terasa lebih aman. Cahaya matahari memang masuk lewat jendela, tapi hawa dingin itu masih menempel. Sejak aku bangun, boneka itu sudah tidak ada di ujung tempat tidur. Ayah bilang mungkin aku kebanyakan mimpi. Tapi aku tahu, setiap kali aku mimpi, selalu ada bukti kalau itu bukan cuma mimpi. Aku bangun lebih cepat dari ayah dan mama. Rasanya aku tidak bisa tidur lagi semalaman. Mama sedang menyiapkan sarapan di dapur villa yang dingin itu. Ayah lagi beres-beres koper. Aku duduk di sofa ruang tamu, mencoba mengatur napas. Tapi aku merasa dia memperhatikan aku. Bayangkan perasaan duduk sendirian, tapi ada tatapan dari sudut gelap ruangan. Bukan tatapan manusia, tapi tatapan sesuatu yang menunggu kamu bergerak. Perasaanku makin buruk saat aku lihat sesuatu. Di bawah meja tamu, ada jejak kaki kecil lagi, baru dan masih basah. Seperti ada anak kecil yang berjalan keliling ruang tamu malam tadi. Jejak itu berhenti di depan kursi tempat aku duduk sekarang. Aku langsung berdiri. Hawa dingin dari lantai merambat naik ke kaki. Aku mau panggil mama, tapi jangan ganggu dia. Suara itu muncul dari belakangku.
Suara kecil, serak, namun terasa sangat dekat. Aku langsung menoleh cepat. Tapi tidak ada siapa-siapa. Cuma dinding dan pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Aku berjalan perlahan menuju pintu kamar mandi. Entah kenapa, kakiku melangkah sendiri. Seperti ada tarikan yang memanggilku. Di lantai kamar mandi, aku lihat air menetes, tapi warnanya sedikit kecoklatan. Bau tanah, bau lumpur. Aku pegang gagang pintu, dan waktu aku buka sedikit, brak, pintu kebuka lebar sendiri. Lampu mati, gelap total. Dan dari kegelapan itu, muncul suara nafas kecil. Aku merinding dari ujung rambut sampai kaki. Aku tahu itu napasnya. Napas anak kecil yang malam itu berdiri di jendela. Aku mundur perlahan. Tapi sebelum aku bisa melangkah lebih jauh, sebuah tangan kecil keluar dari dalam kegelapan kamar mandi. Bukan tangan baik, tangan pucat, tipis, dengan kuku panjang yang patah-patah. Tangannya menyentuh lantai, menyeret tubuhnya keluar pelan-pelan. Aku terpaku, dan dia muncul, anak kecil itu. Gaun putihnya basah menempel. Rambutnya jatuh menutupi wajah. Dia merangkak keluar, suara air jatuh dari rambutnya membasahi lantai. Lalu dia berhenti tepat di depan kakiku. Wajahnya mulai terlihat dari sela-sela rambut. Dan dia berbicara pelan, seperti seseorang yang kesulitan bernapas. Kamu tidur di kamarku. Aku mau mundur, tapi kakiku seperti berat sekali. Jangan pergi, katanya lagi. Dia perlahan menunjuk sesuatu di belakangku. Aku menoleh sedikit. Nafasku langsung terasa sesak. Dia menunjuk ke boneka itu, yang sekarang duduk di kursi ruang tamu. Padahal barusan boneka itu tidak ada. Ayah dan mama tidak memindahkannya. Boneka itu duduk tegak, kepalanya sedikit menunduk, rambutnya jatuh acak-acakan. Tiba-tiba boneka itu bergerak kecil. Kepalanya naik perlahan, menghadapku. Lututku lemas. Keringat dingin keluar semua dari tubuhku. Dan boneka itu membuka mulut. Dari mulut boneka itu keluar suara yang bukan suara boneka, melainkan suara anak kecil itu. Aku ingin main. Lalu satu hal mengerikan terjadi. Anak perempuan hantu itu mulai menunjuk ke lehernya sendiri. Jarinya mengarah ke bekas luka panjang seperti bekas cekikan atau tarikan sesuatu. Dia memiringkan kepala, dan dari tengkuknya menetes air sangat keruh. Dia memperlihatkan caranya mati. Dia menatapku dengan mata hitam berlubangnya. Lalu, mereka menenggelamkanku. Bisiknya. Aku hampir muntah. Nafasku kacau. Anak itu merangkak lebih dekat. Tangannya menyentuh ujung celanaku. Lala, kamu mau jadi temanku? Aku langsung teriak sekeras-kerasnya. Ayah! Mama! Mama lari dari dapur. Ayah datang sambil kaget. Begitu mereka masuk ruang tamu, hantu itu hilang. Boneka itu jatuh ke lantai dengan suara keras. Ayah langsung marah. Sudah, kita pergi sekarang juga. Ayah ambil kunci mobil, mama buru-buru bersin tas, semua panik. Tapi waktu aku berjalan menuju pintu keluar, aku berhenti. Karena di lantai ada tulisan panjang pakai jari kecil,
dari air tanah itu. Jangan tinggalkan aku, Lala. Dan di bawah tulisan itu, ada bekas telapak tangan kecil mengarah ke pintu. Seolah dia menunggu kami di luar. Ayah benar-benar tidak mau menunggu 1 menit pun. Begitu melihat tulisan di lantai itu, ayah langsung menarik tanganku dan mama ke mobil. Aku pikir begitu aku duduk di dalam mobil, semuanya bakal selesai. Tapi ternyata, itu baru dimulai. Mobil tidak mau menyala. Ayah masuk ke mobil, memutar kunci, dan mesinnya tidak mau hidup. Ayah mencoba lagi. 2 kali. 3 kali. 4 kali. Tetap sama. Aku melihat ke kaca depan mobil. Dan jantungku langsung berdetak kencang. Ada bekas tangan kecil di kaca depan. 4 pasang tangan, seperti banyak anak kecil menekan kaca dari luar. Bekasnya basah, berlumpur. Dan di antara jejak-jejak tangan itu, aku melihat dia. Anak kecil itu berdiri di tengah halaman. Rambutnya basah. Gaunnya menempel. Air terus menetes dari tubuhnya. Tapi kali ini, dia tidak sendirian. Di belakangnya ada bayangan 4 anak lain. Semuanya pucat. Semuanya basah. Semuanya menatap mobil kami. Mama langsung membaca doa. Ayah berusaha tenang, tapi wajahnya kelihatan takut. Aku cuma bisa memandangi anak perempuan itu. Dia melangkah perlahan ke arah mobil. Setiap langkahnya meninggalkan air coklat yang mengalir. Saat dia mendekat, aku dengar suaranya masuk ke dalam mobil. Meskipun kaca mobil tertutup rapat. Lala, jangan pergi. Mereka menunjukkan masa lalu. Tiba-tiba pandangan di luar mobil berubah. Seakan aku ditarik ke dalam sebuah ingatan. Halaman villa yang tadinya cerah berubah jadi gelap. Tanah berubah berlumpur. Rumput menjadi coklat dan busuk. Udara berubah dingin seperti peti es. Dan aku melihat kejadian itu. Anak kecil yang sama sedang berlari, dikejar oleh seseorang. Seorang wanita dewasa, mungkin ibu angkatnya. Wajahnya kasar, marah, membawa boneka itu. Wanita itu menarik rambut anak kecil itu. Berhenti. Kamu bikin malu saja. Anak kecil itu menangis, memohon. Tolong, aku mau pulang. Wanita itu menyeret anak itu ke sebuah sumur tua di belakang villa. Sumur yang sekarang sudah ditutup, tapi masih ada bekasnya. Wanita itu mendorong kepala anak itu ke dalam sumur. Anak itu meronta, berusaha bernapas. Suaranya serak. Kuku-kukunya mencakar batu. Air sumur beriak keras. Wanita itu terus menekan. Anak itu kemudian diam. Tubuhnya mengendur. Tangannya tak bergerak. Dan boneka itu jatuh ke dalam air, tenggelam bersama tubuh kecilnya. Lalu semuanya gelap. Kembali ke mobil. Aku terhentak kembali di dalam mobil. Air mataku turun sendiri. Anak itu sekarang berdiri tepat di depan kaca mobil. Lebih dekat dari sebelumnya. Mulutnya bergerak pelan. Aku sendirian sejak hari itu. Dia mendekat lagi. Wajahnya hampir menyentuh kaca. Aku cuma mau teman. Tangannya mengarah ke arahku. Mama langsung memelukku. Tidak. Jangan dekati anakku. Ayah terus mencoba menghidupkan mobil sambil membaca doa.
Tangan ayah gemetaran. Dan tiba-tiba, mobil menyala. Ayah langsung menginjak gas. Mobil langsung meluncur keluar dari halaman villa. Aku menoleh ke belakang dan anak-anak itu mengejar. Tidak berlari, tidak melayang. Mereka meluncur di tanah seperti ditarik oleh sesuatu dari bawah. Aku berteriak histeris. Mama menangis sambil memelukku. Anak perempuan itu terus menatapku sambil berjalan cepat, seakan tidak menyentuh bumi. Tapi perlahan mereka tertinggal. Villa itu makin jauh. Bayangan anak-anak basah itu menghilang di balik pepohonan. Dan kami berhasil keluar dari gerbang villa. Aku langsung ambruk di pangkuan mama. Tubuhku gemetar. Nafasku tidak stabil. Kami tidak berhenti sampai beberapa kilometer jauhnya. Kami akhirnya sampai kota terdekat. Ayah berhenti di sebuah warung kecil untuk menenangkan diri. Saat kami duduk, pemilik warung seorang bapak tua melihat wajah kami. "Kalian habis dari villa lama itu ya?" Ayah langsung menatap tajam. Bapak tahu sesuatu. Bapak itu menarik napas pelan, lalu berkata, "Dulu ada anak perempuan hilang di sana. Mempunyai ibu angkat yang kasar, katanya kabur. Tapi warga yakin anak itu mati di sumur belakang villa." Aku langsung gemetar. Bapak itu melanjutkan, "Banyak keluarga pernah diganggu. Dengan satu pola yang selalu sama. Anak yang diganggu biasanya perempuan, usia 10 sampai 12 tahun. Aku tercengang. Kenapa? Kenapa harus aku? Bapak itu menatapku dengan sedih. Karena dulu, sebelum mati, anak itu sempat bilang, dia cuma ingin punya teman sebaya. Dia tidak mau sendirian di villa itu. Aku langsung meneteskan air mata. Suara anak itu kembali terngiang. Aku sendirian. Aku cuma mau teman. Perasaanku menjadi campur aduk antara takut dan kasihan. Tapi bapak itu menutup pembicaraan dengan satu kalimat yang membuat bulu kuduku berdiri. "Syukur kalian pergi sebelum matahari terbenam. Karena biasanya, kalau anak itu sudah memilih, yang dipilih tidak akan bisa keluar dari villa." Ayah, mama, dan aku saling pandang. Kami sadar, kami sangat dekat dengan kematian. Malam itu kami menginap di kota lain. Aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan anak itu. Dan saat aku membuka tas untuk mengambil baju, jantungku langsung copot. Di antara pakaian, ada bekas lumpur yang membentuk tapak tangan kecil. Dan di ujung tas, ada boneka kecil yang sama persis dengan boneka di villa itu. Dengan gaun basah, rambut kusut, dan kepala sedikit miring, serta sebuah tulisan kecil di pipinya, seperti ditorehkan pakai kuku. "Temani aku." Cahaya lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip. Suhu udara menurun drastis. Dan aku mendengar suara itu lagi. Pelan, dekat, tepat di belakang telingaku. "Lala." Aku ikut.